Zat adiktif di sekitar kita antara lain rokok, minuman beralkohol, kopi, lem, cat semprot, thinner, deodoran, pengharum ruangan, gas cair, zat pengisi korek api, bensin, propana, butana, anestesi atau obat bius, dan penghilang cat kuku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian senantiasa sehat, cerdas, bahagia, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita awali pertemuan kita kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang zat adiktif. Zat adiktif adalah suatu zat atau obat yang mempunyai efek terhadap kerja otak sehingga menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan saraf pusat dan menyebabkan ketergantungan atau ketagihan atau adiktif. Tingkat ketergantungan atau adiktif ini bervariasi mulai dari rendah sampai sangat kuat yang sulit untuk dihentikan. Bahkan saat dihentikan, pengguna zat adiktif akan merasakan ketidaknyamanan hingga sangat kesakitan. Awal sejarah zat adiktif. Di Cina, pada tahun 2737 sebelum Masehi, daun ganja digunakan untuk mengobati penyakit seperti malaria, rematik, beri-beri, sifat pelupa, dan sakit perut. Zat yang termasuk ke dalam kategori zat adiktif adalah alkohol, nikotin dalam tembakau, kafein dalam teh dan kopi, dan inhalan, yaitu larutan yang mudah menguap seperti lem, aerosol, cat semprot, hairspray, pengharum ruangan, deodoran, gas cair, penghilang cat kuku, pengencer cat, cairan pengisi korek api, bensin, butana, propana, obat bius atau anestesi, dan ether. Zat adiktif yang dibahas pada pertemuan kali ini adalah tentang zat adiktif yang ada dalam rokok, baik rokok alami, rokok elektrik, dan sisa, serta minuman beralkohol. Rokok terbuat dari daun tembakau cacah yang ditambah dengan bahan lain yaitu cengkeh, kemenyan, dan saus untuk menambah rasa dan aroma tertentu. Rokok mengandung zat adiktif yaitu nikotin dan zat-zat berbahaya lainnya yang dapat merusak kesehatan dan menimbulkan berbagai macam penyakit seperti jantung, kanker, dan lain-lain. Semua racun jadi satu dalam sebatang rokok. Berdasarkan penelitian, terdapat 4.000 jenis racun yang terdapat pada sebatang rokok, dan semuanya berbahaya bagi kesehatan, baik bagi perokok aktif maupun bagi orang-orang sekitarnya yang kita sebut sebagai perokok pasif. Zat-zat berbahaya yang terkandung dalam sebatang rokok. Berdasarkan penelitian, dalam sebatang rokok terdapat 4.000 jenis zat kimia beracun yang berbahaya bagi tubuh. Di antaranya 1. Nikotin. Zat utama dalam daun tembakau, sangat beracun, mudah diserap oleh kulit, berwarna kuning agak pucat, dan jika terkena cahaya akan menjadi coklat. Nikotin berfungsi sebagai stimulan atau perangsang yang mempercepat kerja dalam otak. 2. Karbon monoksida. Gas karbon monoksida adalah gas yang sangat beracun dan berbahaya, dihasilkan dari pembakaran tidak sempurna. Merokok juga menghasilkan karbon monoksida.
Merokok menyebabkan kadar karbon monoksida dalam paru-paru lebih tinggi dibandingkan udara yang kita hirup. Gas karbon monoksida merupakan gas yang tidak berwarna dan tidak berbau. Di dalam darah, gas CO atau karbon monoksida lebih aktif berikatan dengan hemoglobin dibandingkan oksigen dan memiliki daya ikat 200 kali lebih kuat dibandingkan oksigen. Reaksi antara hemoglobin dengan gas CO dan oksigen sebagai berikut. Hemoglobin ditambah O2 menghasilkan HbO2. Hemoglobin ditambah CO menghasilkan HbCO. HbCO yang terbentuk bersifat sangat stabil dan sulit melepaskan ikatannya. Akibatnya, hemoglobin tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai sarana transportasi oksigen dalam darah. Akibatnya, darah keracunan gas CO dan kekurangan oksigen yang pada akhirnya dapat menyebabkan kematian. 3. Tar tembakau. Tar adalah penyebab utama kanker paru-paru pada perokok, sehingga disebut bersifat karsinogenik. Tar juga menyebabkan penyakit tenggorokan dan pernafasan. 4. Bahan-bahan kimia yang dapat menyebabkan kanker antara lain aseton, amonia, sulfida, benzen, asetaldehid, akrolin, stiarin, nikel, timbal, 1,3-butadiena, kadmium, formaldehid, 1-aminonaftalen, 2-aminonaftalen, dan lain-lain. 5. Bahan-bahan kimia beracun antara lain arsenik, fenol, hidrogen sianida, dan lain-lain. Perokok aktif dan perokok pasif. Perokok aktif adalah orang yang menghisap rokok secara langsung. Perokok pasif adalah orang yang tidak merokok tetapi ikut menghirup asap rokok. Perokok pasif juga berisiko terkena kanker paru-paru, serangan asma, dan penyakit pernafasan lainnya seperti perokok aktif. Akibat yang ditimbulkan dari merokok: A. Pengaruh langsung setelah merokok berupa peningkatan denyut jantung, berkeringat, napas berbau rokok, mual atau ingin muntah, pusing, keluar air liur, tenggorokan gatal, pakaian berbau asap tembakau. B. Pengaruh pada sistem pernapasan, timbulnya penyakit bronkitis, kanker paru-paru akibat tar dalam rokok, berdahak, susah bernafas, radang saluran pernafasan. C. Pengaruh pada sistem jantung dan pembuluh darah, tekanan darah tinggi, serangan jantung, dan penyempitan pembuluh darah. D. Pengaruh pada sistem pencernaan, lambung dan usus terluka. E. Pengaruh pada sistem reproduksi dan pengaruhnya pada bayi dalam kandungan, yaitu impotensi pada pria. Ibu hamil yang merokok dapat menyebabkan berkurangnya fungsi paru-paru dan sempitnya jalan pernafasan pada bayi. Keguguran pada kehamilan, bayi yang dilahirkan memiliki berat badan kurang dari normal dan pertumbuhan bayi terhambat. F. Pengaruh pada anak-anak. Pengaruh rokok bagi anak yang orang tuanya perokok yaitu 1. Sindrom kematian mendadak terutama saat bayi. 2. Pneumonia atau infeksi paru-paru dan bronkitis. 3. Pertumbuhan paru-paru terganggu. 4. Infeksi telinga. 5. Gangguan pernafasan saat dewasa. 6. Saat beranjak remaja, anak cenderung jadi perokok juga. G. Pengaruh pada sistem saraf, pembuluh darah menyempit, dan penyakit stroke. Rokok elektrik atau vape. Rokok elektrik atau vape adalah kependekan dari vaporizer atau alat penguap cairan. Vape sering disebut sebagai Electronic Nicotine Delivery System atau ENS, yaitu alat pemanas cairan nikotin bertenaga baterai. Awalnya dianggap aman bagi perokok, namun ternyata setelah diteliti bahaya vape sama dengan rokok alami. Bahan kimia dalam vape.
Bahan kimia dalam rokok elektrik atau vape yaitu nikotin, propilen glikol, perasa buah-buahan, vanila, hingga coklat. Tobacco spesifik nitrosamin atau TSN. Bahaya vape bagi kesehatan: 1. Menularnya penyakit lewat mulut seperti COVID-19. 2. Peradangan paru-paru. 3. Penyakit jantung. 4. Kerusakan otak. 5. Menurunkan fungsi imunitas tubuh. 6. Bayi terlahir cacat. 7. Kecanduan vape. 8. Keracunan. 9. Baterai meledak. 10. Membahayakan orang lain yang ada di sekitar perokok vape atau kita sebut sebagai perokok pasif, berupa gangguan kesehatan yang sama dengan perokok aktif seperti keracunan, infeksi paru-paru, serangan jantung, kerusakan otak, dan lain-lain. Sisa atau hookah adalah aktivitas merokok ala Timur Tengah menggunakan pipa air dengan selang-selang panjang berisi tembakau dengan perasa, misalnya buah-buahan atau mint. Sisa awalnya dianggap tidak berbahaya karena orang beranggapan semua racun dari tembakau diserap oleh air. Tapi ternyata anggapan ini salah. Kandungan bahan kimia dalam sisa hampir sama dengan rokok tembakau biasa, antara lain nikotin, tar, karbon monoksida, arsenik, timah, dan lain-lain. Kandungan bahan kimia dalam sisa lebih tinggi dari rokok biasa, contohnya kandungan tar dalam sisa 36 kali lebih banyak dari rokok biasa. 1 jam rokok sisa sama dengan merokok 40 hingga 400 batang rokok biasa. Bahaya sisa bagi kesehatan: sama seperti rokok, sisa juga berbahaya bagi kesehatan baik pemakai sisa aktif maupun pasif. Antara lain: 1. Resiko menderita penyakit kanker seperti kanker mulut, paru-paru, lambung, esofagus, dan kandung kemih. 2. Penyakit jantung. 3. Penyakit periodontal. 4. Penyakit pembuluh darah perifer. 5. Infeksi. 6. Tabung dan selang sisa dapat mempermudah penyebaran penyakit menular seperti flu, herpes, COVID-19, AIDS, dan HIV. 7. Gangguan kehamilan. 8. Gangguan pertumbuhan pada janin dan bayi. 9. Menyebabkan berkurangnya kesuburan baik pada laki-laki maupun wanita. Sebagai bahan evaluasi pada pertemuan kita kali ini, maka kerjakan dan jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan 5 jenis zat beracun dalam rokok dan efeknya bagi kesehatan. 2. Sebutkan 5 bahaya yang dapat dialami perokok pasif. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share ke teman-teman kalian. Mari kita tutup pertemuan kita kali ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.